Rogo Sukmo saya ada zodiak Aquarius yang ada di kota Palembang. Seorang wanita janda berumur 39 tahun yang mempunyai 3 orang anak yang selalu gagal dalam menikah. 3 kali pernikahan selalu gagal. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kimacan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya Kimacan dengan menggunakan dupa semesta. Dupa semesta ini medianya Kimacan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kimacan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri.
Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Aquarius yang ada di kota Palembang. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Aquarius di kota Palembang. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 39 tahun yang mempunyai 3 orang anak yang selalu gagal dalam menikah. 3 kali pernikahan selalu gagal. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita janda 39 tahun Palembang Aquarius. Saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya. Dan ternyata wanita janda ini adalah subscriber kita sudah lama, kurang lebih 1 tahun lebih bergabung di Pintu Misteri. Dan akhirnya di 5 bulan terakhir dia penasaran ya, dengan kisah hidupnya. Apakah ada mistik? Apakah ada orang-orang yang mengganggunya? Ataukah ada kesialan? Ataukah ada kutukan? Yang membuat dia bertanya-tanya. 3 kali menikah selalu gagal dengan permasalahan masing-masing. Ya, dia sudah like, komen, dan share. Ya. Ini pernikahan terakhir dia kurang lebih sudah 8 bulan. 8 bulan bercerai. Ya, 8 bulan bercerai. Dan akhirnya saya masuk lebih dalam di kehidupannya. Ya, dia menikah dari umur 19 tahun. Nikah muda. Dijodohkan oleh ibunya dengan juragan kaya raya di Palembang, ya. Sedikit tua. Banyak tua ya. Banyak duit. Ya, yang mana dinikahkan dengan si Aquarius, gadis ting-ting. Dihadiahkan rumah, mobil, deposito. Ya, akhirnya dia menikah menjadi istri keempat. Ya, istri keempat akhirnya disetujui. Menikah dapat fasilitas semuanya. Ya, dapat fasilitas semuanya. Ya. Dan terkecukupi semuanya. Dan akhirnya dia membuka usaha butik. Ya, di selama 5 atau berapa tahun ya pernikahan pertama itu mendapatkan seorang anak. Yang anaknya sekarang berusia 7-8 tahun. Ya. Maaf, 9 tahun lah mungkin. 9 tahun anak yang pertama. Betul. Ya. Ya, 9 tahun anak yang pertama. Ya, lalu bercerai. Maaf, 7, 8, 9 8 atau 9 tahun deh. 8 atau 9 tahun anak pertama. Bercerai karena tidak terima karena suaminya menikah lagi. Dan akhirnya diceraikan oleh suaminya. Ya, suaminya menikah lagi. Hobi karena orang kaya. Lah niku bingung habisin duitnya ya Ki ya. Betul. Akhirnya dia bercerai, bertemulah dengan laki-laki pujaannya. Ya, dapat laki-laki pujaannya yang pengangguran, yang mana dinafkahi dan dibukain usaha oleh Aquarius. Buka usaha konter handphone. Ya, usaha konter handphone berjalan 3 tahun. 3 tahun dan mempunyai anak 1. Bercerai. Alah. Ya,
ya bercerai juga, Jen, dapat punya anak satu. Lagi niku. Tidak bisa, saya tidak bisa sendiri. Oh, ngoten ya Ki ya. Ya, tidak bisa sendiri. Akhirnya bertemulah Dengan laki-laki di sosial media. Nggih. Baru 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun. Jadi 9 tambah 4 berapa ya? 13. 13. Pokoknya kalau tidak 9, 10, pokoknya seperti itu. Menggenapkan ke 1 tahun terakhir dia bercerai. Pokoknya anak-anaknya seperti itu. Anak-anaknya seperti ini. Ya. Setelah itu dia mendapatkan laki-laki bujangan, Bujangan Ki ya. lebih muda. Hmm. Lebih muda, umurnya 4 tahun. Dari Aquarius Dari ya. Aquarius. Ya, yang mana ini salah satu TikToker ya. TikTokers. Ya, tapi tidak terlalu terkenal. Oh, Ada influencer TikToker, ya. ngoten nggih Ki ya. Ya, didekati nama dia. Lebih muda, ganteng, kulitnya bersih, ya. Lalu tidak lama pernikahan tidak lama, Nggih. pertemuan tidak lama menikah. Memutuskan untuk menikah. Belum sampai 7 bulan. Biasa kan saya selalu bilang, kamu harus bisa mengetahui karakter selama 7 bulan. Tidak sampai 7 bulan karena si laki-lakinya udah ngebet untuk menikah. Ke janda punya anak 2. Oh, ngoten Ki ya. Ya, janda punya anak 2. Tapi saya janda punya anak 2. Ya, dan saya 2 kali menikah tidak masalah, kata si laki-laki yang suami ketiganya itu. Ya, tidak masalah. Nah, pintarnya si mantan suami yang ketiga ini ngelobi semuanya. Ya, tapi dengan berjalannya waktu punya anak juga. Jadi dari suami pertama 1, suami kedua 1, dan suami ketiga yang kemarin pun 1. Ngoten ya Ki ya. Ini kurang lebih anaknya setahun atau 2 tahunan. 2 tahunan. Ya. Dan mulai sudah dibuatkan yang namanya 2 usaha sekaligus. Wis. Kafe tidak tanggung-tanggung loh. Kafe, mobil yang keluaran terbaru. Wis. Ya. Mobil dan satu lagi yang usaha yang beli nama itu franchise. Franchise. Ya, ayam geprek franchise lah. Franchise ayam geprek. Ya, udah. Tapi pintarnya si laki-laki ini harus mengatasnamakan dia. Ngoten namakan si ini suami ketiga ini ya Ki ya. Dan si Aquarius ini nurut. Ya kapok. Nurut, kamu harus nurut dengan saya kan suami kamu walaupun saya lebih muda. Oh iya, pinter iku. Akhirnya kena kowe. Ya, udah dapat rumah itu, dia minta juga rumah. Minta rumah juga untuk orang tuanya. Atas nama orang tuanya. Oh, ngoten dikasih. Ya, Cara akhirnya setelah itu timbullah permasalahan dan karakter asli keluar semua. Ngoten Ki. Perselingkuhan. Lagi nih. Lebih parahnya, Nggih. suami ketiga berselingkuh dengan laki-laki. Sudah 2 kali ketahuan. Ketahuan ya Ki ya. 2 kali ketahuan. Yang pertama namanya adik-adikan. Adik-adik. Oh, itu adik-adik saya, adik-adikan saya. Emang kemana-mana saya sebareng. Oh iya. Si Aquarius tidak sadar. Ya, tidak sadar. Oh iya. Akhirnya ketemulah di kos-kosan si adik-adiknya ini. Oh, digerebek. Kok nggak buka baju segala macam, gerah padahal nyalain AC. Badannya. Dimaafkan. Ya, rumah tangga dia bisa baik-baikin. Dan ketawanya lagi di hotel. Jadi pakai GPS. Oh, si Aquarius itu pakai GPS dan dia tahu mobilnya suaminya ada di sana. Dan dia tanya resepsionis dan dia bilang saya istri sah, tolong antarkan. Berak kejadian dengan laki-laki lainnya. Ya, hancurlah hatinya. Hancur hatinya dan si Aquarius marah-marah di hotel itu. Dia yang menceraikan si laki-laki, suami yang ketiga yang menceraikan. Yang menceraikan si Aquarius. Diceraikan di tempat. Karena dia udah tahu. Ya, si laki-laki ini udah tahu. Karena selama ini dia menahan untuk bisa berhubungan dengan si Aquarius.
Aquarius sudah minta apa nafkah batin ya, Nafkah tapi batin. sudah tidak pernah dilakukan. Gitu. Membuat Aquarius sudah perawatan segala macam, cantik loh Aquarius ini. ini cantik aja Ya. iki. Ya, cantik Aquarius, tapi cuma 2 kali saja disentuh oleh suami yang ketiganya ini, Oh, tapi langsung dan punya akhirnya anak, punya ya. anak. Ya, akhirnya punya anak. Sempat dia teman-temannya bilang kalau suaminya tuh kayaknya belok gitu loh. Tapi dia yakin enggak kok saya punya anak. Oh, Itu meyakinkan dia. meyakinkan siapa? Dan akhirnya semua terbongkar. Ya, semua terbongkar. Dari itulah perceraian, akhirnya tidak fokus dalam usaha, Anjir, usaha hancur, langge. ya, hutang di mana-mana untuk membayar, pinjaman yang atas nama dia untuk membelikan buka usaha itu. buka usaha. Pintarnya laki-laki ini Langge niku. untuk buka usaha, dia nggak mau ke nama dia, ya. Ya udah kamu pinjam aja. Kamu Pinjaman kan yang- atas nama si Betul. Aquarius. Pinjam aja, kamu kan yang punya nama di sini. Kamu bagus namanya di sini. Akhirnya oh iya, pinjam. Dah. Itu udah nempel semuanya. Udah nempel tapi atas nama si suami Betul. Akhirnya dia cuci kaki orang tuanya, bermohon maaf sama orang tuanya. Takutnya ada sesuatu yang di sini yang menurut dia salah. Dan sampai kemarin sebelum saya rogo sukmo, dia tidak tahu kesalahannya itu apa. kesalahannya. Oh, egois ngono. Betul. Pas pada saat ada permasalahan, baru sembahyang, baru sholat, baru berdoa, baru namanya sedekah. Telat. Ya, akhirnya saya rogo sukmo Aquarius janda 3 kali, yang ditinggali oleh suami-suaminya. Langge niku. Ya, pada saat dia sholat isya, badannya lagi tidak enak, Ngoten tidak iki. mau makan, Ngoten. dia bingung harus ngelakuin apa, kerja tidak konsentrasi, sedangkan hutang di depan mata. Nah, iku. Mau minta pertolongan dengan suami pertama, istri-istrinya ngamuk. Mau minta pertolongan dengan suami keduanya serakah. Mau minta pertolongan suami ketiga angkat tangan, itu kan nama kamu. Langge niku. Ah, kuwi. Akhirnya dia Introspeksi beban mental, badan kurus, pikiran anak masih kecil-kecil, Kuwi piye kuwi ngopeni kuwi. akhirnya bingung. Akhirnya jual rumah, jual mobil, jual aset segala macam untuk menutupin itu Utang piutang. utang piutang. Langge. Akhirnya tinggal dengan ibunya kembali. Ya wes back to basic ya. Nah, Pada saat itu dia sedang sholat isya, dia tertidur, ya, masih pakai sejadah, dalam manusia ya. Akhirnya saya rogoh sukmo untuk memberitahu arti sebenarnya hidupmu. Ya, pada saat itu, ya, si Aquarius ya sedang berjalan di penglihatannya Ka'bah. di penglihatannya Ya, iki ya. di Dia penglihatannya mengelilingi Ka'bah. Padahal dia hanya mengelilingin pohon. Mengelilingin pohon pada saat saya datang. Kenapa kamu di sini? Ya Ki Macan, saya lagi umroh. Saya lagi keliling Ka'bah. Masya Allah. Begitu penglihatanmu buta, dibutakan, ya? penglihatanmu dibutakan ini. Ini bukan Ka'bah. Inilah pohon. Pejamkan matamu dan ucapkan 2 kalimat syahadat. Dia pejamkan matanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ka'bah itu berubah menjadi pohon besar. Ya Allah, kata dia. Iya. Inilah matamu digelapkan oleh hawa nafsu, ego, dan tidak bisa mengontrol kesadaranmu. Kuwi. Kesadaranmu tidak terkontrol. Nah, kuwi. Dan tiba-tiba pada saat saya ngomong seperti itu, lututnya lemes, prak, jatuh. Dan kenapa kamu jatuh seperti itu? Kamu sudah terlalu tinggi menghayal sesuatu. Kenapa dengan kehidupan saya Ki Macan? Lah itu. Nah, inilah yang saya bilang ya. Manusia sebelum kamu jatuh ya, kamu harus ingat Tuh, yang namanya ibadah. Ya, walaupun kalian tidak sempat ibadah, minimal berdoa. Kendalikan ego, kendalikan kesadaranmu. Ego itu apa? Yaitu suka marah, kesel, ditegur sedikit ngamuk, dikasih nasihat marah.
mentang-mentang ego. banyak duit kali sebelumnya. Kesadaran, sombong, yang harusnya kalian sholat karena kesibukan kepada laki-laki tersebut, akhirnya nanti aja menunda-nunda. Doa pun kurang, ya menunda, akhirnya lupa. Itu yang membuat kesadaran kita hilang. Dengerin. Ya, itulah saya selalu bilang. Ya, saya selalu bilang setiap konten-konten saya. Ya, jangan pernah main-main dengan kehidupan. Setiap langkahmu itu mempunyai resiko. Apabila kamu salah memilih, tidak ada tombol di start. Ya, karena ini bukan permainan game yang mana sewaktu-waktu bisa kamu ulang kembali atau di start kembali. Ya, kehidupan ini ya sangat kejam. Ya, jadi apabila kalian memilih asal-asalan, itu akan berdampak dalam hidupmu. Betul. Apalagi kamu langsung memikirkan pernikahan, baru kenal berapa bulan nikah dengan alasan tidak bisa sendiri. Ingat, pernikahan ya adalah keputusan terberat bagi manusia yang harus dipikirkan matang-matang, karena pernikahan bukan ajang pemilihan laku atau tidak, karena pernikahan adalah jangka panjang. Apabila kalian salah memilih, ya, sehebat apapun dirimu di luar sana, hari-harimu akan menjadi hari-hari neraka apabila kalian salah memilih. Tapi kalau kalian memilih dengan pilihan yang tepat, kau akan diratukan di rumah tanggamu. Ya, ingat ya, jangan asal-asalan. Apalagi pernikahan. Pernikahan itu dilihat langsung oleh Tuhan. Kalian berjanji suci di sana. Tidak bisa kalian asal-asalan. Dipikirkan, saya sudah cocok apa belum ya? Laki-laki ini atau perempuan ini sudah sayang dengan keluarga saya atau belum ya? Laki-laki ini untuk kehidupan dia sendiri cukup nggak ya? Seperti itu. Ya, inilah akhir dari ceritamu. Jadi nasibmu hari ini ada pilihanmu di masa lalu, dan pilihanmu saat ini akan menentukan hidupmu di masa depan. Jadi apabila kamu masih tidak bisa hidup sendiri, silakan coba terus. Ya. Tapi kalau kamu bisa menjadi wanita independen, Independen. yes, Mandiri, guys. Yes. ya, independen, ya, tanpa ketergantungan orang lain. Tidak birahi tuh, apa namanya? Hasrat. Ya, ingin menikah. Ya, Tuhan akan memberikan jalan itu semuanya, dan banyak-banyak bertobat, jalanin ini semuanya. Ya, apabila kamu bisa menahan ego dan bisa mengontrol kesadaranmu, tingkat taraf kehidupanmu akan kembali seperti semula. Ya, jadi pelajarannya adalah untuk saudara-saudaraku di luar sana, ya, pintar-pintarlah kita memilih sebuah keputusan, karena keputusan itulah hasil untuk masa depanmu. Ya, jangan memberikan keputusan pada saat kamu ego. Jangan pernah memberikan janji pada saat kamu bahagia. Itu akan bumerang untuk kehidupanmu sendiri. Aquarius, jalanin ini semuanya. Dan jangan gila-gila menikah dulu. Perbaikin. Semuanya diperbaikin. Ya, sudah banyak pelajaran yang Tuhan berikan padamu. Coba kamu pada saat suami pertama. Karena dia bilang dengan suami pertamanya ini, saya batin selama 9 tahun saya melayani kakek-kakek. Gitu ya, Ki ya. Akhirnya dia cerai dengan harta banyak, mencari berondong. Pengangguran. Betul, berondong ya. Iya, berondong. Pengangguran dengan harapan saya banyak uang pasti kamu nurut. Tidak. Ya. Orang berselingkuh itu adalah karakter. Ya. Hanya maut yang bisa menyadarkannya. Oh, kui dengerin. Ayo. Ya. Orang yang sudah selingkuh itu karakter. Miskin saja dia masih selingkuh, apalagi kaya. Wah, pada saat dulu tidak pernah selingkuh Ki Macan, dia hidup susah bareng dengan saya karena masih susah. Kalau sudah ada uangnya, ya, hobi itu akan muncul kembali sayang. Jadi pilihlah orang-orang yang tepat sehingga kamu tidak menjadi neraka setiap hari dalam rumah tangga. Betul, gitu ya Ki ya. Waduh, ini tadi sebuah cerita Rogo Sukmo ya Rak ya. Untuk Aquarius yang berada di Palembang.
perjalanan hidup tetapi tidak mau berintrospeksi. Saat ini masa titik terendahnya ya Ki ya, menyalahkan Tuhan, males-malesan, merasa terzolim, merasa yang paling tersakiti. Padahal tapi untungnya ya si Aquarius ini tidak gila-gila ke dukun negatif untuk putar giling untuk pelet, nundukin itu laki-laki. Nah itulah ya, apabila kalian memperjuangkan orang-orang yang sudah Tuhan pisahkan ya, terus kalian perjuangkan dengan menggunakan ilmu hitam, berarti kalian mencari penyakit kembali. Nah gue ya sudah apabila alam semesta Tuhan sudah melihatkan karakter aslinya, sudah melihatkan semua tingkah lakunya, itu Tuhan sudah lihatkan. Kamu harusnya orang beruntung. Betul. Ya, jangan pergi ke dukun negatif untuk ikat sukma, untuk ikat pelet ya namanya ya. Betul. Untuk supaya laki-laki itu balik lagi. Jangan bunuh diri. Ya, saya bilang itu bunuh diri. Ikhlaskan ya, dan buat pelajaran itu. Betul. Dan bermohon kepada Tuhan, saya ikhlaskan orang-orang itu Tuhan. Sehingga kau gantikan dengan orang-orang yang jauh lebih baik. Ingat, jangan mencari ya. Biarkan Tuhan akan mengirimnya dengan caranya sendiri, sesuai karakter yang kalian punya saat ini. Nah, gue dengerin ya, makanya gue ya, kalau seandainya ada pasangan kalian dipelet orang dan lain sebagainya ya, biarkan ikhlasin ya, karena satu hal ya, dengan cara seperti itulah mungkin Tuhan memisahkan kalian. Tapi kalau kaliannya tidak mau berterima kasih dan malah lari ke dukun negatif, saling bales-balesan, itu golek penyakit dewe ya. Saya selalu bilang hati-hati pada saat kalian berdatangin atau meminta konsultasi atau mau meminta bantuan dari dukun-dukun negatif untuk pelet, telu, guna-guna, santet, penunduk, segala macam itu dukun negatif. Saya pastikan itu dukun negatif. Karena apa? Itu sudah melewati jalur alam semesta. Ya, yang mana memaksa hal negatif untuk bisa didapatkan lagi dengan orang-orang yang meminta bantuan itu. Tuh, nonton ya Ki ya, didengerin ya Raya. Semoga kalian tidak seperti apa yang Ki Macan bilang ya. Dan ini tadi untuk si Aquarius ya, introspeksio, tobato, puasa oleh kalau nggak bisa mengendalikan birahimu ya. Dan ibadahlah, selalu perbaiki ibadahmu, maka Tuhan akan memperbaiki kehidupanmu. Jangan kamu pikir duitmu wakeh terus kemudian kamu mau seenak-enaknya. Gampang bagi Tuhan untuk menjatuhkan kembali ya Ki ya. Apa bedanya Ki Macan? Itu kan juga parfum, buka aura segala macam. Ini buka aura ya, buka aura dan menseleksi orang-orang toksik, orang-orang yang tidak baik bagi si pemakai ini ya. Jadi apabila kamu memakai ini parfum ya, terus terpisahkan oleh teman-teman yang selama ini kau anggap bestie ya, tiba-tiba dengan memakai ini banyak orang-orang terpental dengan sendirinya. Kenapa? Gara-gara ini. Inilah cara saya dan alam semesta untuk menyelamatkan dirimu dari orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, yang ingin berbuat jahat kepadamu. Betul. Ya, bukan malah untuk menarik suami orang, menarik orang-orang supaya ingin berteman, tidak. Semakin kalian mendapatkan teman-teman baru, semakin banyak permasalahan. Tuh dengerin ya Rek ya, media-medianya Ki Macan tidak akan membantu hal-hal yang bersifat negatif. Yang ada akan membantu menyeleksi yang tidak baik agar tidak mendekati kalian, tidak menimbulkan permasalahan. Hidup sendiri aja sudah susah ya, gitu. Kalau pakai medianya Ki Macan itu kemudian malah mendatangkan permasalahan. Oh, tidak seperti itu konsepnya medianya Ki Macan ya Rek ya. Ki Macan bukannya kemarin bilang semakin banyak teman banyak potensi yang mana kita bisa mendapatkan rezeki. Betul. Tapi dengan adanya parfum ini, teman datang misalnya teman-teman baru 5 ya. Ya. Bisanya 5-5-nya ini kalau tidak baik dia akan mental. Betul. 5 datang, tiba-tiba ada yang satu yang baik, yang bagus, yang membuat dan mengajakmu ke hal yang lebih baik. Dari 5, 1 yang nempel karena baik, yang 4 mental. Itu maksudnya. Betul. Ya. Menyeleksi seperti itu ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu, saatnya Mas Jawir mengingat Ki Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir dapat rezeki nomplok akhir bulan. Tanggal lahir dapat rezeki nomplok di akhir bulan November 2024. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri. Untuk tanggal lahir yang akan mendapatkan rezeki nomplok di akhir bulan November di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan ya. Yo. Terus apabila kalian ingin buka aura dengan orang-orang di luar sana, ini saya kasih tahu resepnya. 1. Lihat wajahnya. Wajah orang itu. Ya. Lihat, namanya aura positif, ya. Wajahnya akan lebih muda daripada umurnya. 1. Lihat, bapak atau ibu umurnya berapa? Oh, umur saya 55. Terus lihat, oh pantas 55. Tapi pada saat kamu tanya, ibu bapak umurnya berapa? 55. Ih, kok kayak 20 ya? Oh, kayak 27. Itu orang positif. Karena di luar dari umur asli, wajahnya akan jauh lebih muda. Yang kedua, ya. Kedua, gestur cara bicaranya, dia akan jauh lebih tenang. Tidak pernah kepo dengan kehidupan orang lain. Itu, 2 itu aja. Ya, 2 itu kalian bisa lihat. Jadi apabila kalian melihat orang itu aja masih mendikan aura kalian, mundur sayang. Mundur. Ya, dari berpakaian tidak rapi, tidak wangi, terus acak-acakan, ya, terus kalian meminta aura. Dia saja butuh aura itu. Ya, namanya aura itu pasti rapi, bersih. Itu aura namanya. Yang bisa terlihat kita. Yang bisa terlihat. Yang pertama harus terlihat dulu dari wujud mata kita. Selebihnya, energi warna yang dikeliling itu hanya Tuhan dan orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Walaupun kalian tidak bisa melihatnya, tapi kalian lihat aslinya dulu. Fisiknya. Fisik sebagai mata telanjang manusia. Ya, lain hal kalau kalian bisa melihat warna sekelilingnya. Oh iya, itu ya. Tapi setahu saya, ya, sepengalaman saya, aura itu akan balance. Aura diri dan aura alam semesta itu akan balance. Ya, apabila pancaran auranya bagus, pasti fisiknya pun juga bagus. Penampilannya juga pasti. Mulutnya juga bagus, kata-katanya pun juga bagus. Tuh. Ya, ingat ya, jangan sampai salah habis-habisin duit nanti sayang ya. Ngono ya rek ya. Walah, Ya. Lanjut Ki, kira-kira ada berapa tanggal lahir yang akan dapat rezeki nomplok nih Ki, di akhir bulan November 2024. Ya, sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam ya, seperti biasa hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat. Parfum Ya. Sang Jagat. Parfum Sang Jagat ini bagus ya untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif dan bisa memproteksi atau melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi negatif di luar sana. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, untuk saya bekerja beraktivitas sehari-hari dan bertemu orang banyak. Inilah cara saya untuk membersihkan energi negatif. Karena ingat ya, energi negatif itu bisa menular. Tanpa kalian sadari, tiba-tiba kalian ikut gaya berpakaian, gaya ucapan, gaya tingkah laku menurut kalian, oh itu keren. Nah itulah, tanpa kalian sadar. Tapi kalau sudah menggunakan parfum Sang Jagat ini, kalian akan tersadar, oh tidak bagus, tidak layak. Seperti itu. Gitu ya Ki, ya, parfum Sang Jagat, parfum aura yang digunakan Mas Jawir, yang dipakai Ki Macan. Mas Jawir mau pakai banyu mustika aura wajah buat kinyis-kinyis aura nih pun Mas Jawir nih Ki, ya benar tetap kelihatan awet nomrek. Aduh guys. Sampun. Ya, kita akan lihat ada berapa tanggal lahir yang akan mendapatkan rezeki nomplok di akhir bulan November. Wow.
Di sini ada pusaran ya. Artinya angka yang keluar dari kartu orakel saya adalah 9. 9 pusaran ya. Jadi saya pastikan ada 9 tanggal lahir ini ya. Sudah tanggal lahir pilihan yang mana mempunyai energi besar di malam bulan purnama. Akhirnya mereka mendapatkan gift atau rezeki nomplok di akhir bulan November. Alhamdulillah. 9 tanggal lahir ini adalah tanggal lahir pilihan dan dipilih oleh bulan purnama. Ya, bulan purnama tepatnya di tanggal 16 November. Ini pilihan dari energi bulan purnama kira ya. Karena sudah layak kalian untuk mendapatkan rezeki nomplok. Oh, alhamdulillah. Atas perjuangan kalian, Betul. atas kerja keras Kerja kalian, keras. tidak pernah mengeluh, akhirnya alam semesta memberi. 9 tanggal lahir ya Raya. 9 tanggal lahir. Kira-kira tanggal lahir berapa? Tanggal lahir 12. 12 nomor setunggal. Anak 9 ya. Tanggal lahir 29. 29. 29 guys. Tanggal lahir 19. 19. Tanggal lahir 3. Oh, 3. Tanggal lahir 18. 18. Tanggal lahir 1. 1. Tanggal lahir 14. 14 kurang 2 Ki. Tanggal lahir 24. 24 kurang 1 yang terakhir. Tanggal lahir 21. 21. Ini 9 tanggal lahir bukan sembarang tanggal lahir ya. Kembali saya jelaskan. 9 tanggal lahir ini adalah tanggal lahir pilihan yang mana bulan purnama tepatnya di tanggal 16 November memilih 9 tanggal lahir ini sehingga mereka berhak untuk mendapatkan rezeki nomplok. Karena di bulan-bulan yang lalu mereka ini bekerja keras ya. Mereka mempunyai karakter jujur, mereka mempunyai kebijaksanaan ya, dan juga mereka setia, tanggung jawab dan juga mandiri. Alhamdulillah. Ya. Sifat-sifat ini disukai oleh alam semesta, yang mana mereka bisa lebih tenang, ya. Mereka tenang, cinta kasih, walaupun kadang-kadang uangnya kurang atau banyak permasalahan satu belum selesai, datang lagi permasalahan lain, tapi mereka coba untuk tenang, untuk bisa menghadapi itu semuanya. Akhirnya rezeki nomplok datang kepada 9 tanggal lahir tersebut. Kita lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta dan leluhur-leluhur pendampingnya membantu mereka untuk bisa mendapatkan rezeki nomplok di akhir bulan November. Power. Mereka mempunyai power besar layaknya bulan purnama yang bisa menyinari pada saat kondisi malam. Ya, disinilah power ini bisa bersinar bagi mata-mata manusia di luar sana, sehingga apa ucapannya, kata-katanya bisa didengar oleh mereka. Ya, tidak mungkin orang-orang ini diberikan anugerah yang mana mereka mempunyai aura tertinggi, tapi mereka berbohong atau menipu, karena mereka tahu, alam semesta tahu mereka berhak untuk mendapatkan rezeki nomplok karena mereka tidak pernah menipu, tidak berbohong, karena basic dari karakter aslinya adalah jujur. Ya, karena orang sudah jujur, insya Allah ya, walaupun dengan cara apapun mereka tidak akan pernah berbohong. Ya, sehingga orang-orang seperti ini dipercaya dan mempunyai power besar. Apapun yang kalian lakukan saat ini ya, siap-siap di bulan akhir bulan November ya, banyak sekali rezeki nomplok yang kamu dapatkan. Alhamdulillah. Ya, pertahankan karakter itu, karena tidak semua orang mempunyai karakter itu dan tidak semua orang memiliki kejujuran yang bulan purnama pilih. Energinya. Ini semua karena energi kalian yang jujur, tidak berbohong, waduh, tidak curang. Makanya itu kan selalu Mas Jawir Kimacan infokan, jadilah orang jujur, orang yang beruntung. Akhirnya dapat keberuntungan dipilih energi bulan purnama. Kimacan gimana sih untuk menjadi orang beruntung itu? Saya kan selalu bilang ya, ini selalu diingat ya, menjadi orang beruntung itu mudah. Jadilah orang baik. Ya, orang yang bekerja keras, semangat, yang selalu ingat
orang yang pernah membantumu. Ingat, selalu ingat orang yang pernah membantumu, ya. Tidak berbohong, tidak berkhianat. Itu tadi, tidak berbohong dan tidak berkhianat. Tapi sekali kalian berbohong, kalian berkhianat, saya pastikan kalian tidak akan pernah sukses-suksesnya. Karena tidak ada kata sukses untuk orang-orang berbohong dan berkhianat. Tuh, kalau mau beruntung ya, wah nggak bisa Ki Macan ya, nikmatin sayang. Ngaten ya Ki ya. Ya. Pilihan ya. Kemudian Aktivasi. Ini bukan jalur orang dalam ya, tapi ini sudah jalur langit yang mana setiap harapanmu selalu kok terwujud ya gitu loh. Jadi ucapanmu tuh selalu terwujud di akhir bulan November ya. Karena di bulan-bulan berikutnya akan ada pilihan-pilihan lagi dari alam semesta melalui bulan purnama. Tidak selalunya tanggal lahir itu. Ya. Manfaatkan. Jadi pada saat kamu sudah mulai banyak keberuntungan, banyak rezeki nomplok, manfaatkan uangnya dengan baik sayang. Tabung. Ya, tabung. Jangan langsung gila shopping, langsung traveling ya, pamer traveling flexing. Ya, itu jangan. Rasa kamu tidak cocok untuk itu. Ya, rezeki nomplok ini tidak semua orang dapatkan karena tepat pada saat kalian butuhkan. Tuh dengerin tuh ya Rek ya. Nah terus kemudian apa? Berarti nggak menikmatin. Menikmatin ada masanya, ada waktunya nanti menikmati. Rungokno ae sarane Mas Jawi, ditabung-tabung dulu. Ojo dapat ini kemudian mbok gaya-gayano, nanti Tuhan nggak percaya bahwa kamu bisa diberi kelebihan rezeki, ditarik lagi sama Tuhan, belum ada sebulan, kowe nanti nangis. Iya. Tabung aja dulu ya. Apa malih Ki? Matahari. Baik kalian mempunyai usaha, bekerja di suatu tempat, dan juga freelance ya, tanggal lahirmu atau dirimu ya akhirnya bisa menerangi semua usaha-usahamu. Baik kalian freelance, bekerja di suatu tempat ataupun mempunyai usaha, jangan khawatir. Akhir bulan November ya, tanpa kalian duga, tanpa kalian kira ya, rezeki itu akan datang padamu. Jangan gelap mata. Gila di rumah ojo gelap mata ya Rek ya. Gini ya, menyinari nih loh. Matahari. Yang ini kartu oracle yang tidak baik ya. Maaf, kartu tarot yang tidak baik. Di sini ada mayat yang diikat oleh peti. Artinya untuk kalian yang belum mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan jodoh ya, pertengkaran rumah tangga ya, dan juga tertekan saat ini ya, alam semesta melalui energi bulan purnama akan membantu dan membersihkan semua energi-energi negatif dalam tubuhmu. Oh gitu ya Ki. Nah ini kalian sedang mengalami hal-hal yang tidak baik seperti yang tadi Ki Macan bilang nih. Belum mendapatkan anak, selalu kepending-pending untuk pernikahan. Itu ditutup, itu mayat ditutup, diikat di peti. Artinya kamu tidak bisa ngapa-ngapain, stuck di situ saja. Nah, gini, tapi alam semesta melalui energi bulan purnama menghapus itu semuanya. Kau akan terlahir kembali, dan ingat pada saat terlahir kembali jangan pernah melakukan kesalahan yang sama. Apa Ki Macan? Introspeksi. Ikut dengerin ya, introspeksi ya, makanya kudu pinter introspeksi ya. Fokus. Setelah kalian menonton video ini, fokuslah dengan tujuan kalian. Ingat ya, fokus dalam tujuan kalian. Pekerjaan apapun saat ini yang kau lakukan, mau bekerja suatu tempat, mau usaha, mau freelance ya. Apabila kalian mempunyai mimpi ya, planning ya, rencana ya, tujuan, konsisten dan hasil, itu ada prosesnya semuanya. Jangan mimpi aja pengen orang kaya, tapi nggak mau jalanin rencananya, nggak mau melakukan pekerjaannya, tidak mau konsisten, dan mau hasil, tidak bisa sampai situ. Ya, apabila 9 tanggal lahir ini mempunyai mimpi yang besar, itu tadi yang pertama. Mimpi apabila dilakukan akan menjadi rencana. Rencana apabila sudah ditulisin dengan baik ya, akan menjadi petunjuk atau arah jalan ya.
Setelah petunjuk itu sudah kalian buat atau sudah kalian jalani, ya, lakukan. Setelah kalian lakukan, ya, itu akan menjadi pergantian lagi. Setelah dilakukan, ya, jadi konsisten. Terus dilakukan seperti Setelah itu. konsisten itu sudah kalian lakukan, akhirnya jadinya hasil. Itu dia. Waduh, konsisten ini yang mungkin akan susah ya Ki yo. Ya. Namun kembali lagi, yakinlah selalu kalau kalian sudah konsisten pasti akan ada hasil. Ya. Kenapa malah Ki? Ini yang terakhir ya, emergensi. Pokoknya permasalahan-permasalahan yang membuat otak, pikiran, ketenangan hidupmu itu akan hilang. Seperti hutang piutang, tagihan, rumah tangga, orang tua, ya, pekerjaan, ya. Permasalahan yang Ada di menghabiskan pikiranmu energi itu akan mulai hilang. Waduh ya, alhamdulillah ya Ki yo. Tapi kalau sudah hilang, wah nggak ribet dalam hidup saya nih, saya mau lakukan lagi, silakan. Nggak tahu ya Ki yo. Ini yang membuat semrawut utek kalian ini Ya. akan hilang gitu ya Ki yo. Terkikis perlahan-perlahan, baik itu segala macam permasalahan pokoknya ya Rek ya. Tapi kembali lagi, apabila nanti sudah hilang problemnya, kemudian udah bisa tenang hati dan pikiran ya, jangan mudah disusupi oleh bisikan-bisikan iblis yang bilang wah hidup nggak greget kalau nggak ada utang. Terus kemudian kamu pingin hutang lagi yogi ya, terus akhirnya apa? Nah, kowe dhewe sing goleng pinggir bingung sendiri nanti untuk membayar hutang. Nah, ya itu kan namanya gak belajar ya Ki yo. Jangan mau disesatkan dengan pikiran-pikiran nih iblis yang bilang wah hidup gak akan greget, terus kemudian kalau nggak ada hutang, wah kamu nggak bakalan bisa punya apa-apa kalau nggak hutang duluan. Nggak seperti itu konsepnya. Ingin mendapatkan sesuatu, simpan dulu, tabung. Betul, Udah Yogi, cukup, beli. Gitu. Intinya gini loh Rek yo, kalau kalian nggak ada hutang, kamu ibadah gampang. Doa pun juga enteng terucapkan karena Iya. bahagia. Betul. Doa yang dilantunkan dengan kebahagiaan itu mudah diijabah oleh Tuhan loh ya. Karena ikhlas dari dalam hati. Nggak ada pikiran was-was. Nah, makanya kalau sudah bebas utang utang piutang terus pikiran kalian sudah tenang, ojo golek molo meneh, wis toh harus bersyukur, menikmati. Kalau seandainya cuma makan tempe sama ikan asin sama sambel, ya nikmatin aja dulu. Yang penting kan gak ada beban pikiran ya Ki ya. Apalagi hutang-hutang riba, hutang-hutang yang ada bunganya itu memperlambat rezeki, menghambat rezeki loh. Iya. Lagi ya. Nah, terima kasih banyak nih Ki Macan. Wah, tadi ini Ki Macan untuk 9 tanggal lahir kan sudah diberikan sifat karakter positifnya ya Ki ya. Seperti tenang, jujur, setia, ini tadi ya, mempunyai cinta kasih. Ini semua karakter-karakter positif yang harus ditonjolkan. Mungkin tidak hanya untuk si 9 tanggal lahir, tapi untuk tanggal lahir yang lainnya jika kalian ingin mendapatkan kebaikan. Jutek. Jutek. Kita nggak dapat. Saya pastikan orang-orang yang jutek, orang-orang yang nggak pernah senyum, ya. Orang-orang yang merasa cool, ya, hati-hati, ya, karena alam semesta tidak suka orang-orang seperti itu. Betul. Banyakin senyum, berhadapan dengan orang senyum, ramah, ya, karena itu karakter baik. Saya nggak bisa senyum Macan, saya nggak bisa. Saya orangnya kayak gini, jutek, nggak bisa beradaptasi dengan orang baru, ya sudah, gitu ya. Jangan meminta lebih berarti, ya. Gitu. Tapi kalau kalian ramah, ya, super, ya, pasti banyak rezeki yang akan datang. Amin. Gitu ya Ki ya. Waduh, Karena mempunyai karakter bahagia. betul sekali, karena karakter bahagia, terus kemudian senyuman, energi senyuman itu kan menyenangkan, menenteramkan. Itu mampu menarik energi-energi positif yang lainnya ya Ki ya, dan meminimalis gitu ya Ki ya, hal-hal yang tidak baik untuk mendekati kalian ya Ki ya. Waduh, terima kasih banyak nih Ki Macan. Semoga penontonipun Pintu Misteri selalu diberikan energi positif, pemikiran yang positif, karakter positif, sikap
perbuatan yang positif Ya. juga. Ngoten nggih. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau begitu Mas Jawir saatnya men-spill untuk media yang Mas Jawir tadi gunakan untuk Banyu Mustika Aura Wajah. Banyu Mustika Aura Wajah ini yang terbaru dari Ki Macan ya Rek ya, di mana memiliki batu kristal di dalamnya dan ada kain putih. Nah, dan untuk banyu mustikanya sendiri itu ada tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul untuk memberikan energi, membuka aura wajah kita. Ya. Di samping ini banyu mustika aura wajah ini mampu menangkal energi-energi negatif. Betul. Bahkan bisa mendeteksi apabila si pemakainya sedang dalam pengaruh energi-energi negatif. Saat kalian pakai apabila bereaksi panas kemudian gatal, nah ini kalian wajib menanyakan pada admin yang bersangkutan, karena kemungkinan besar jika reaksi tersebut terjadi pada kalian ya Rek ya, itu ada bentrok energi negatif. Dan juga untuk media-media yang saya buat di sini ya, semuanya ada syaratnya ya. Betul. Harus nama lengkap, tanggal lahir, bulan, tahun yang sesuai yang saya minta. Yang diminta. Ya. Untuk apa sih Ki Macan? Untuk menselaraskan bagi si pemakainya. Jadi apabila di luar sana yang tidak ada persyaratan, tinggal cekot aja, ya silahkan pilihlah sendiri. Karena media-media yang saya buat sini, saya khususkan untuk saudara-saudara di luar sana. Saya menghargai uang-uang yang susahnya cari di luar sana dengan tujuan, dengan ikhtiar untuk media yang saya dapat. Dan juga media-media saya ini tidak saya jual belikan secara bebas. Akan ada seleksi admin 1 dan admin 2. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang yang layak atau tidak. Ya, itu seperti itu. Gitu ya Ki. Waduh, ini tadi ya, tadi yang dibilang sama Ki Macan untuk syarat banyu mustika aura wajah itu nama, tanggal lahir dan juga tahun lahir iki ya Rek ya. Dan jangan lupa apabila menghubungi admin yang bersangkutan, tadi Ki Macan bilang, Ki Macan menitipkan amalan untuk menyeleksi ya Ki ya, yang dimiliki oleh adminnya Pintu Misteri. Jangan sampai ada energi kesombongan, jangan sampai tidak menghargai, jangan sampai kalian egois, dan juga harus sabar. Semuanya itu akan terpantau dari cara kalian WA. Semuanya akan terlihat energinya. Makanya kenapa kalian harus benar-benar menjaga energi positif apabila menghubungi adminnya Pintu Misteri. Namun apabila kalian sudah mendapatkan teguran dari admin, introspeksi, memperbaiki ya. Karena di Pintu Misteri bukannya sombong, tapi sama-sama menjadi baik ya. Kalau nggak ada yang menegur, kalian kan pasti nggak akan tahu ya Ki ya. Tapi kalau kembali lagi saat kalian ditegur sama admin terus kemudian kalian reaksinya juga nyolot, ya berarti memang kamu nggak mau menjadi baik ya Ki ya. Karena hanya luka yang diobatin terasa sakit. Betul sekali. Karena hanya nasihat lah. Kalau kalian tidak bisa dinasihatin, berarti kalian sedang diobatin itu. Betul. Tapi jarang yang mempunyai kesadaran diri seperti itu. Dan terima kasih untuk kakak-kakak semuanya yang sudah order medianya Ki Macan, yang sudah menjadi pribadi yang sangat baik. Semua tercerminkan dengan salam, tutur kata yang positif. Nah, pasti admin juga melakukan tutur kata yang positif kan. Nah, enak kan kalau sama-sama baik gitu ya Ki ya. Kalian order disambut dengan baik, kalian mengucapkan terima kasih, admin pun juga berterima kasih. Kan itu feedback yang sangat positif. Mungkin dari cara kalian WA seperti itu dengan admin, akhirnya tertular ke bagaimana kalian memperlakukan orang-orang di sekitar kalian. Ngoten ya Ki ya. Waduh, terima kasih banyak Ki Macan nggih. Dan untuk kakak-kakak ini tadi Mas Jawi juga mau menginformasi yang tadi, mohon maaf, mau menginformasikan terima kasih yang sudah melakukan sedekah bersama ya Ki ya. Terima kasih banyak. Ya, kebetulan tanggal 16 nanti pas tepatnya bulan purnama kita akan ada sedekah keliling. Ya. Semoga semua titipan dari kakak-kakak yang dari saudara-saudara di luar sana tepat sasaran. Amin Ya, amin. dan semoga doa-doanya selama ini belum diijabah melalui sedekah tersebut diijabah. Amin ya Allah. Ya, mungkin tidak ada videonya, tapi hanya Tuhan yang tahu semuanya apa yang kami lakukan di belakang layar untuk semuanya itu. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya Ki ya. Pasti kita akan melakukan sedekah apa yang menjadi titipan kalian ya yang disampaikan pada admin, itu pasti direkap dengan baik dan akan disalurkan insya Allah ke orang-orang yang tepat ya. Tidak hanya disalurkan ke sedekah untuk yang
membutuhkan, namun kan ada sedekah astralnya juga. Karena kembali lagi pemakai medianya Ki Macan, kalian menyadari kan bahwa yang membantu pun juga ada saudara-saudara tak terlihat. Ngaten ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Wah, tapi ada pilihan satu orang loh ya yang akan mendapatkan doa spesial. Baik Ki Macan, terima kasih. Ini tadi ya Rek ya, sifat karakter positif yang sudah Mas Jawir sampaikan dan media-medianya Ki Macan yang sudah Mas Jawir infokan. Nah, saatnya Mas Jawir menginginkan penontonipun, subscribernya Pintu Misteri yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan. Nah, hanya di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video terbaru yang tidak ada di YouTube Pintu Misteri. Monggo buruan para subscriber, para penontonnya YouTube Pintu Misteri, jangan sampai ketinggalan video-video terbarunya Ki Macan, ikuti Facebook Ki Macan. Nah, untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo bisa dilihat di sini, Rek. Nah, ini untuk media-media ini pun Ki Macan, lengkap dengan nomor telepon admin 1, admin 2 yang membantu media di bawahnya. Nanti akan ada nomor admin 3 yang membantu media-media di bawahnya. Kalau untuk toko online bisa dicek di Shopee dan di TikTok, cariin nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Kalau begitu saatnya Mas Jawir juga mengingatkan kagem sedaya nipun, jangan sampai lupa kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah pribadi yang bijak, bukan sekedar pengetahuan yang kamu miliki. Ngoten ya Ki ya, karena pengetahuan yang kita miliki itu jika membawa kesombongan tidak menjadikan kita orang yang bijaksana ya Ki ya. Buat apa pengetahuan yang tinggi tapi kamu tidak mempunyai akhlak. Ngoten ya Ki ya. Nah, karena banyak sekali hal-hal yang tidak baik, susupan dari para iblis itu yang masuk dari ilmu-ilmu yang kalian anggap tinggi, Ren. Ya Ki ya, apalagi kalau ilmu agama itu ilmu yang paling tinggi. Jadi jangan macam-macam kalian dengan ilmu agama ya Ki ya. Salah titik akan diblesetkan sama iblis. Jangan sampai kalian ingat agama tapi lupa dengan Tuhan. Nah, ngoten ya Ki ya, sibuk dengan hal-hal bersifat agamis tetapi malah lupa untuk perintahnya Tuhan yang Maha Esa. Banyak loh seperti itu ya, melupakan perintah Tuhan yang Maha Esa tapi sibuk dengan agamanya ya Ki ya. Nah ya, terima kasih banyak Ki Macan. Saya Mas Jawir, saya Ki Macan, serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.